Gimana kabarnya? Baik. Ya. Tadi pulang, ini baru pulang sekolah ya? Iya. Tadi belajar apa ya? Bahasa Inggris. Ada yang ada bahasa Inggris, ada matematika, yang lainnya? IPA. Kira-kira Angel nggak tadi belajarnya? Angel. Menyenangkan ya? Iya. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya, kalian sudah hadir di layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, untuk mengawali layanan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, adik-adik. Kita dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan konseling? Saya. Sudah pernah? Nah, siapa lagi yang sudah pernah? Saya Bu. Nah, apa itu bimbingan konseling? Mbak Nia tahu? Untuk siswa mengajukan pendapatnya masing-masing. Nah, supaya siswa mengajukan pendapatnya masing-masing ya. Coba Mbak Naila. Untuk memecahkan masalah dan suatu layanan yang beranggota yang dipimpin oleh konseptor. Konsektor apa konseling? Konseling. Ya, konseling. Nah, oke, Ibu jelaskan dulu ya. Bimbingan kelompok itu sendiri, kita nanti akan melakukan layanan bimbingan kelompok ya. Dan bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai dinamika kelompok. Tujuannya untuk mencapai dinamika kelompok. Nanti setiap anggota kelompok ya, kalian nanti diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Pendapat tentang suatu topik atau permasalahan. Nah, di sini Ibu nanti sebagai pemimpin kelompok, sedangkan kalian sebagai anggota kelompok. Sampai sini sudah paham? Paham ya adik-adik. Sekarang dalam melakukan layanan bimbingan kelompok ini, nanti adik-adik bebas berpendapat apapun ya. Jadi adik-adik bebas mengutarakan pendapatnya. Mau pendapat A, B, C, silahkan adik-adik mengutarakan. Kemudian adik-adik ini sudah datang ya secara sukarela ya di sini ya. Ya, secara sukarela. Terus nanti pada saat melakukan layanan bimbingan kelompok, adik-adik juga harus giat, harus atraktif ya, harus bisa menyampaikan pendapatnya dan jangan takut kalau pendapat adik-adik ini nanti diketahui oleh kelompok yang lain, karena hanya kelompok kita saja yang menyimpan rahasianya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Nah, oke. Ini nanti kita dibatasi oleh waktu ya. Kira-kira mau berapa menit nih? Kalau 45 menit bagaimana? Ya. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Adik, kemarin kan kita sudah sepakati, saya kemarin sudah menyampaikan di kelas siapa yang ingin melakukan layanan bimbingan kelompok, dan adik-adik semua ini mau ya dengan sukarela melakukan bimbingan kelompok. Pasti adik-adik di sini satu sama lain belum saling kenal ya? Ada yang kenal, ada yang enggak. Ada yang kenal, ada yang tidak. Alangkah baiknya supaya kita lebih lebih raket istilahnya ya. Kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, nanti dengarkan instruksi dari saya. Perkenalannya adalah seperti ini. Nanti kalian menyebutkan nama, kelas, dan hewan yang kalian suka. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang coba Bu Fitra dulu ya. Nama saya Ali Fitra Arini Masuri. Kalian bisa memanggil saya Bu Fitra. Hewan kesayangan saya itu adalah harimau. Coba kita lakukan dari sebelah kanan saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Irdana Niswa Hafa, biasa dipanggil Irdana, dan hewan kesukaan saya kucing.
Perkenalkan, nama saya Gainda Nur Azuret. Kelas berapa? Saya dari kelas 9B. Hewan kesukaan saya adalah tupai. Bagaimana gayanya tupai? Sudah, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Bunga Ramadhani, biasa dipanggil Bunga. Saya kelas 9A. Hewan peliharaan saya burung. Suaranya? Cici cuit. Sudah, yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nela Hulda Fauzia, kelas 9A. Hewan kesukaan saya serigala. Bunyi suaranya au. Perkenalkan, nama saya Aulia Kurnia Rahmaesa, biasa dipanggil Nia. Saya dari kelas 9C dan hewan kesukaan saya adalah ayam jantan yang bernama Agus. Bunyinya gimana? Kokok petak-petak. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Megina Salwa Nazia, sering dipanggil Salwa, dari kelas 8A, dan hewan kesukaan saya adalah kerbau. Perkenalkan, nama saya Wardah Tunjaro, bisa dipanggil Wardah. Saya dari kelas 8B. Hewan kesukaan saya sapi. Perkenalkan, nama saya Anggi Puji Lestari, biasa dipanggil Anggi, dari kelas 8B. Hewan kesukaan saya kambing. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, anak-anak, kita sudah saling mengenal satu sama lain ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan layanan bimbingan konseling, bimbingan kelompok. Ya, tadi sudah saya katakan kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Jadi nanti kalian bisa berpendapat sesuai yang kalian inginkan. Sekarang saya ingin tahu kira-kira kita akan membahas topik seperti apa ya? Ada yang mau usul? Pacaran, Bu. Pacaran, coba. Sosmed, Bu. Sosmed, ada pacaran, ada sosmed. Coba kamu. Bagaimana cara percaya diri? Berarti cara menghilangkan minder ya. Nah, kita punya topik 3 nih. Kira-kira mau yang mana? Mau pacaran dulu, mau sosmed, atau mau cara meningkatkan rasa percaya diri? Ya. Lebih baik yang meningkatkan rasa percaya diri dulu. Nah, kenapa? Kenapa Kak pengen meningkatkan rasa percaya diri? Karena untuk menghilangkan minder yang ada pada diri kita sendiri. Untuk menghilangkan minder yang ada di diri kita. Coba yang lainnya ada nggak? Bu. Karena kita sebagai anak pondok ada kegiatan pertobahan, maka agar kita dapat percaya diri mengungkapkan apa yang ingin kita bicarakan. Nah, jadi ada 2 nih yang pengen rasa percaya dirinya tinggi itu seperti apa. Kira-kira yang lain setuju ya kalau kita mulai topik pertama ini dengan cara meningkatkan rasa percaya diri? Setuju ya. Nah, kita coba meningkatkan rasa percaya diri itu seperti apa. Nah, adik-adik, bagaimana sebab-sebab seseorang itu bisa memiliki rasa percaya diri yang rendah? Yang pertama adalah sering terabaikan. Yang kedua, dia sering mendapatkan kritik yang berlebihan. Kemudian pengaruh dari keluarga atau orang tuanya. Kemudian karena penampilan fisik. Nah, penampilan fisik. Kemudian ada pengalaman mendapatkan perilaku yang buruk di masa kanak-kanak. Nah, selanjutnya apa itu manfaat rasa percaya diri? Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, kita bisa berpikir positif, kemudian kita bisa mandiri, berprestasi, optimis, dan mudah bergaul. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Nah, yang pertama harus bisa memilah dan merespon semua perkataan dari orang lain. Kita harus bisa memilah perkataan orang lain dan bagaimana cara merespon perkataan itu dengan perkataan yang baik. Kemudian kalian bisa merancang tujuan. Kamu tuh pengen apa? Terus kita bisa membuat persiapan yang matang. Kemudian kita lebih mandiri tentang hal-hal yang baru, mempelajari hal-hal yang baru. Itu cara meningkatkan atau menumbuhkan rasa percaya diri kita.
kita. Nah, sekarang Bu Fitra ingin ya supaya kalian itu bisa lebih percaya diri. Bu Fitra ingin memberikan layanan bimbingan kelompok dengan media truth or dare. Nah, ini ya. Ini adalah layanan bimbingan kelompok dengan media truth or dare. Jadi nanti kalian cara mainnya adalah seperti ini. Kalian nanti bisa memutar papan truth or dare ini. Papannya nanti kalian putar. Setelah itu nanti kita lihat tanda panahnya itu berada di tulisan apa. Nah, misalnya ini, misal kok berada di tulisan dare. Dare itu merupakan tantangan. Nah, jadi tantangan yang ada di dalam kartu. Nah, ini kartunya. Nah, nanti kalian ambil satu kartu dare, terus kalian bacakan. Tuh ya. Kemudian ada lagi, misalnya kalian itu memutar dan ada di kolom motivasi. Nah, kalian nanti membacakan kartu yang ada di dalam motivasi. Kemudian misalnya kita putar lagi, kok berada di kolom karir. Nah, kalian bisa membacakan tulisan yang ada di kartu karir. Dan ada lagi, misalnya kita masuk ke kartu truth. Nah, ini tanda tangan itu menuju ke truth. Jadi kita bisa mengambil kartu truth. Kita akan menjawab pertanyaan tanpa ada kebohongan di antara kita. Ya. Dan yang terakhir itu apabila pada saat kita memutar itu masuk ke kolom self, nah, nanti kita ambil kartu self dan ini merupakan kartu yang ada di dalam diri kalian. Jadi yang ada di dalam diri kalian itu diungkapkan lewat kata-kata yang ada di dalam kartu self. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Kita mulai lakukan permainan ya. Ya. Sekarang coba dimulai dari Mbak Agni. Kita aplikasi sendiri. Nah, kartu self. Coba diambil Mbak Agni kartu selfnya. Jika kamu ingin konseling, hal apa yang ingin kamu utarakan? Jika kamu ingin konseling, hal apa yang kamu utarakan? Pengen apa? Pengen apa? Meminta pendapat kepada guru. Meminta pendapat kepada konselornya atau gurunya? Konselornya tentang masalah apa? Masalah cara agar giat belajar. Agar giat belajar. Oke. Selanjutnya Mbak Firda, Mbak Wardah coba bisa memutar. Nah, di kartu apa ini? Nah, oke. Silakan. Peragakan cara berbicara salah satu artis favoritmu. Peragakan cara berbicara salah satu artis favoritmu. Silakan. Diperagakan. Kamu punya artis favorit siapa? Sandria Misha. Sandria Misha. Coba kamu peragakan supaya teman-teman tahu. Joko, kamu di mana? Oke. Sangat bisa jadi artis ya nanti ya. Kemudian Mbak Salwa coba. Karir. Oke. Kartu karir. Lalu Bagaimana caranya kamu mewujudkan impian dan karirmu? gimana caranya? Dengan cara giat belajar, berdoa, dan berikhtiar. Giat belajar, berdoa, dan berikhtiar. Mbak Salwa pengen jadi apa sih? Dokter. Jadi dokter. Ya, kita aminkan semoga Mbak Salwa bisa jadi dokter. Amin. Kita menuju ke Mbak Nia. Ayo Mbak Nia. Terus. Ya, terus. Nih, Mbak Nia silahkan. Baca yang keras.
siapa di antara temanmu yang paling sering bikin emosi? Alasannya? Nah, coba siapa di antara temanmu yang suka bikin emosi, alasannya apa? Anissa. Anissa, kenapa kamu memilih Anissa? Karena kalau Anissa itu cerita itu sukanya ditambah-tambahin, terus kalau sama orang lain tuh ceritanya itu udah beda lagi, nggak sama aslinya. Nggak sama aslinya, ceritanya ditambah-tambahin. Tapi menurut kamu dia bisa jadi pacar kamu nggak? Nggak, karena dia suka mengumbar aib orang lain. Dan kira-kira dia bisa berubah nggak? Insya Allah bisa. Bisa ya, sebagai teman harus bisa ini ya, memberikan nasihat ya. Baiknya. Sekarang Mbak Naila. Satu der. Dibaca yang keras. Bernyanyi lagu yang mewakili perasaanmu saat ini. Coba. Coba. Ditinggal pas sayang pas lagi jerut-jerut nih, kowe malah milih jalan liyane. Kira-kira itu jadi masalah apa sih? Sampai nyanyi seperti itu ya. Coba sekarang Mbak Sabrina. Ya, kartu truk. Nah, coba ini kartu truk Sabrina. Dengarkan teman-teman. Ayo, silakan. Ayo, hal apa yang ingin kamu ingat dari ini? Ya, coba hal apa yang ingin kamu ingat dari ini? Pelajaran dari ini tuh sangat apa itu keren banget. Aku bisa mengerjakan dalam waktu sedikit dan aku dapat nilai bagus dari ini. Oke. Bisa ingat hari ini tuh menyenangkan sekali sampai dia tuh cepat banget mengerjakan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, semoga kalian juga bikin semua ya. Iya. Terus ini iya, apa itu kartu truk lagi ya, kalian harus jujur nih. Kalau ada jin yang memberimu 3 permintaan, apa yang ingin kamu minta? Kamu ingin minta apa? Ada jin yang memberimu 3 permintaan. Pengen mempunyai usaha yang besar, Bu. Ini punya usaha besar. Terus Pengen bisa menjadi hafidhah. amin, yang ingin jadi hafidhah. Terus satu lagi. Pengen bisa mendirikan pondok dan rumah sakit. Ya, oke. Yuk, sangat konsentrasi juga. Impiannya itu memang terjadi ya, tapi bukan jin yang memberi permintaan tadi ya, dia sendiri yang bisa. Yang terakhir, ayo Irna. Terus lagi. Apa tontonan pada saat masa kecil? Upin Ipin. Kenapa suka Upin Ipin? Karena misalnya tuh kontennya dia mendidik juga ya, itu tuh gue tertawa sekali. Gue tertawa, kontennya kadang juga mendidik. Itu tontonan kita. Bagaimana anak-anak senang juga kita bermain media truk order? Nah, di sini kenapa saya memilih media truk order supaya meningkatkan rasa percaya diri, supaya kalian tadi pada saat menjawab itu tidak ada keraguan-keraguan. Baik anak-anak, jadi semua nanti ini saya ibu beri format penilaian hasil segera ya. Nanti kalian bisa menuliskan ya, setelah kalian melakukan layanan bimbingan kelompok ini tuh kalian merasa seperti apa. Nah, nanti ini dikumpulkan besok pagi ya, dikumpulkan di ruang saya, kalian mengumpulkan semuanya.
Oke, bisa ya? Bisa. Oke, kita sudah hampir di puncak kegiatan ya. Kita akhiri kegiatan hari ini. Kira-kira ya, setelah melakukan permainan tadi, anak-anak bagaimana kesan-kesannya? Coba ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab ya? Senang, lebih leluasa mengajukan pendapat, lebih bisa mengerti pengertian percaya diri agar tidak minder lagi. Ya, jadi lebih ini ya, lebih leluasa berpendapat, lebih percaya diri. Nah, yang lainnya coba, ada lagi? Firdana, pesan-pesannya apa? Misalnya, jadi bisa lebih leluasa berpendapat Ya, dan ya menyenangkan, seru. ya, menyenangkan dan seru. Ada lagi nggak yang mau menambahkan kesan-pesannya untuk kegiatan kita hari ini? Mbak Nia, Mbak Salwa, menyenangkan kan kegiatannya ya? Iya. Bagaimana kalau kita melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok di minggu depan lagi? Kira-kira kalian mau tidak? Mau ya. Kira-kira mau hari apa ya kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi? Kamis setelah pulang sekolah ya. Jadi masih sama seperti ini personelnya, oke? Ya Bu, mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berkenan hadir ya melakukan kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan senang, dengan gembira ya menyampaikan pendapatnya masing-masing. Sangat berterima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya kegiatan kita ini berkah barokah dan anak-anak pulang sekolah dengan selamat sampai tujuan ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya ucapkan kembali lagi. Kita berjumpa minggu depan. Saya akhiri dan kita akan melakukan nyanyian sayonara nanti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.